Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya untuk para pemirsa yang sedang menyaksikan video ini. Jadi seperti biasa ya, dalam satu hari saya melakukan coba untuk latihan berkomunikasi ya, di mana saya lakukan kegiatan ini, kebiasaan ini satu hari itu dua kali ya. Jadi pas pagi-pagi dan juga pas malam hari. Jadi kebetulan hari ini hari Senin, ini saya kembali menjalani rutinitas pekerjaan saya, di mana sekarang tuh tadi saya pulang dari kantor jam setengah enam, terus mampir dulu ke rumah orang tua saya, mampir dulu ke rumah bapak saya untuk memberikan makanan ya kepada bapak saya karena beliau nitip ingin beli makanan untuk makan malam, dan juga tadi diminta untuk membantu absensi untuk untuk jaminan di hari tua gitu ya. Siapa lupa lagi lah saya namanya gitu, asuransi gitu. Non sih ya namanya apa pensiun taspen ya, pensiun taspen. Jadi almarhum ibu saya itu sebelumnya bekerja sebagai PNS. Nah kalau misalnya PNS, jadi kalau misalnya meninggal ya pasangannya, maka kalau misalnya PNS gitu kan meninggal, maka pasangannya itu mendapatkan dana pensiun taspen seperti itu. Jadi tadi saya ke rumah bapak saya dulu, tapi proses absensinya ya masih belum berhasil seperti itu ya. Saya juga kurang paham lah seperti itu ya. Mungkin besok dibantu sama kakak saya untuk membantu bapak saya untuk proses absensi seperti itu, teman-teman. Jadi tadi pas saya pulang dari rumah bapak saya gitu ya, itu saya lihat banyak banget tuh kerumunan di jalan raya ya, di jalan raya karena malam hari ini ada acara yang dihadiri oleh Kang Deddy Mulyadi atau disingkat KDM. Jadi acara ini merupakan rangkaian acara Kira Budaya ya teman-teman. Jadi Kira Budaya itu dilaksanakan di beberapa kota dan kabupaten yang ada di Jawa Barat seperti itu. Nah ini saya coba searching di Google ya teman-teman, Kira Budaya ini perayaannya seperti apa, dan juga kenapa sih diadakan Kira Budaya seperti itu ya. Jadi ini saya cek di Google ya, di ringkasan AI. Jadi Kira Budaya Jawa Barat 2026 merupakan perayaan megah hari jadi ke-80 Provinsi Jawa Barat. Jadi ya kebetulan nih saya tinggal di Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan wilayah dari Kabupaten Jawa Barat. Jadi ini saya juga baru tahu nih kalau misalnya Provinsi Jawa Barat ya sekarang ulang tahun yang ke-80. Ulang tahun ke-80 dan Hari Tatar Sunda 18 Mei. Oh, jadi ini rangkaian acaranya ya teman-teman. Jadi Hari Tatar Sunda itu dilaksanakannya di tanggal 18 Mei dan sekarang ya baru tanggal 4 Mei. Jadi acara puncak untuk Hari Tatar Sundanya itu di 18 Mei. Jadi nanti ya di 18 Mei itu yang benar-benar jadi Hari Tatar Sunda. Nah ini isi acaranya itu yaitu dengan pawai budaya ya, kirab mahkota binokasi. Nah ini saya kurang paham juga nih mahkota binokasi ya. Dan karnaval 27 kota dan kabupaten. Jadi karnavalnya itu dilaksanakan di 27 kota dan kabupaten. Acara ini bertujuan melestarikan budaya, meningkatkan UMKM, dan mengenalkan sejarah Sunda melalui napaktilas dari Sumedang hingga puncak ke Bandung tanggal 16 sampai tanggal 17 Mei 2026.
Jadi ya intinya tuh acara Kira Budaya ini, jadi ini merupakan rangkaian ya kegiatan ulang tahun atau hari jadi ke-80 Provinsi Jawa Barat, di mana tujuan acara ini yaitu ingin melestarikan kebudayaan, ingin mengenalkan ya, ingin mengenalkan sejarah Sunda seperti itu. Dan saya sendiri ya merupakan orang Sunda ya, saya sendiri ya asli orang Sunda, tapi ya saya juga ya sejarah Sunda gitu ya. Seluk-beluk tentang tentang Sunda itu saya juga ya kurang paham juga seperti itu ya teman-teman. Ya meskipun saya lahir di Sunda, saya besar di Sunda, ya kalau misalnya penggunaan bahasa Sunda yaitu pasti ya saya bisa ya, pasti saya bisa karena ya dari kecil itu ya saya udah berbicaranya itu ya diajarkan sama orang tua itu ya bahasa Sunda. Cuma kalau misalnya sejarah Sunda gitu ya, sejarah kerajaan Sunda ya, bahkan ya budaya-budaya yang ada di Tatar Sunda ya saya juga ya perlu untuk mempelajari lagi lebih banyak, dan juga pengetahuan saya tentang Sunda itu ya harus ya lebih banyak lagi ya referensinya ya teman-teman. Ya mungkin ya nggak tahu sih untuk generasi-generasi yang sekarang gitu ya, apakah ya mereka juga aware ya mengenai kebudayaan gitu ya, apalagi kebudayaannya itu kebudayaan lokal yang ada di lingkungan dan juga sekitar ya di sekitar lingkungan kita seperti itu. Karena yang namanya budaya itu kan ya lahirnya itu dari kebiasaan kita, lahirnya itu dari apa yang diwariskan, lahirnya itu ya dari eh, kebaikan ya, dari kebaikan, kemudian ya lahir dari tradisi yang diwariskan secara turun temurun. Dan budaya itu ya pastinya itu yang memiliki nilai manfaat dan juga memiliki nilai yang sangat positif seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya seperti ya contohnya gitu kan ya, budaya kita untuk menghargai orang yang lebih tua gitu kan, menghargai budaya kita untuk uh, salim gitu ya, kalau bahasa Sunda itu ya untuk cium tangan gitu kan ya ke orang tua atau ke orang yang lebih tua atau ke guru gitu kan, tuh yang merupakan dari budaya kita gitu kan. Ya kalau misalnya di Tatar Sunda gitu kan ya, kalau misalnya kita lewat aja gitu kan ya ke orang yang lebih tua, atau kita lewat ke orang yang kita lewatin, itu biasanya kan kita ada tata keramanya gitu kan, kita bilang punten gitu kan, atau bahasa Indonesia itu kita bilang permisi. Nah, sambil membungkukkan badan kita, itu termasuk juga ya dalam nilai-nilai budaya dan juga nilai budaya Sunda gitu ya. Yang setahu saya itu ya Sunda itu ya orang yang sangat dekat sekali dengan alam gitu ya, orang yang merawat alam gitu kan, orang yang ngeriksa alam seperti itu. Jadi budaya Sunda itu ya kita itu hidup dengan alam dan juga kita menghidupi alam seperti itu. Makanya ya ini nilai-nilai kebaikan ya yang ada di dalam diri kita ya, apalagi kita ini lahir ya dari orang Sunda ya teman-teman. Ya ini harusnya tuh banyak banget ya nilai-nilai positif yang ya harus kita tanamkan di dalam diri kita. Ya meskipun kita atau saya tidak tahu ya budaya Sunda itu secara banyak gitu ya, budaya Sunda itu apa aja gitu kan, atau sejarah-sejarah Sunda ya, minimalnya apa yang kita ketahui ya nilai-nilai positifnya itu ya kita harus amalkan tuh di dalam perbuatan kita sehari-hari seperti itu. Dan juga acara ini ya teman-teman ya, ini tentunya ya dihadiri gitu kan ya, tentunya ini di prakarsa di prakarsai gitu kan ya sama Kang Deddy Mulyadi seperti itu. Karena ya Kang KDM ini ya yang merupakan sosok yang sekarang jadi Gubernur Jawa Barat, itu yang konsen banget tuh dengan nilai budaya-budaya Sunda seperti itu ya, apalagi kan ya beliau itu tentang sejarah Sunda gitu kan ya, tentang nilai-nilai Sunda, filosofis tentang Sunda itu ya sangat melekat banget.
ada di dalam diri KDM seperti itu. Malah tuh saya ya tahu nilai-nilai Sunda gitu kan ya, atau adat Sunda atau kebiasaan orang Sunda gitu ya. Ya saya tahunya juga ya dari KDM seperti itu. Karena ya sekarang udah jarang banget gitu ya ada sosok yang mengangkat lagi ya tentang budaya-budaya Sunda seperti itu. Dan kebetulan sekarang beliau ini ya menjadi tokoh yang sangat diidolakan ya, sangat diidolakan oleh orang-orang Sunda, oleh orang-orang Jawa Barat. Ya banyak banget ya yang konten yang KDM buat ya di YouTube, itu videonya banyak banget itu, ratusan atau bahkan ribuan ya video KDM yang ada di YouTube. Dan juga itu menjadi kekuatan beliau ya, jadi kekuatan netizen yang ada di belakang KDM ini ya sangat kuat banget seperti itu teman-teman. Jadi nggak heran nih kalau misalnya ya KDM-nya dengan mudah gitu kan ya, dengan jalan yang sangat mudah, dengan jalan yang sangat fast track gitu kan ya, ini bisa menjadi gubernur Jawa Barat dengan perolehan suara ini 70 atau 80% ya teman-teman, dibandingkan dengan kandidat-kandidat yang lainnya. Dan ini kekuatan netizen yang ada di belakang KDM ya, karena ya KDM melakukan aktivitas, melakukan kegiatannya itu di media sosial seperti itu. Dimana ya ini media sosial ya, setiap orang sekarang ya kesehariannya itu ya melihat konten-konten yang ada di YouTube seperti itu. Jadi ya banyak banget ya orang yang sangat terpengaruh, terinfluence gitu kan ya dengan apa yang sosok KDM yang ada di YouTube seperti itu. Jadi dari segi kekuatan gitu ya, apalagi di Jawa Barat ya, ini KDM ya sosok yang sangat kuat banget ya seperti itu ya teman-teman. Jadi yang ada di dalam diri KDM gitu kan, ini kan kalau misalnya mungkin pejabat-pejabat yang lain itu kan, itu pengambilan keputusannya itu ya dipengaruhi oleh koalisi gitu kan, atau dipengaruhi oleh orang-orang yang mendanai pejabat tersebut untuk bisa meraih kursi jabatan. Nah itu kan ya dalam mengambil kebijakannya itu, kalau misalnya pejabat yang seperti itu ya pasti ya tersandra juga gitu ya, pasti kesulitan juga tuh, karena ya banyak banget faktor-faktor kepentingan yang ada untuk bisa membuat kebijakan. Nah sementara KDM itu kan beliau kekuatannya itu ya dari netizen teman-teman, kekuatannya itu dari kekuatan netizen. Jadi apa yang beliau lakukan, apa yang beliau kerjakan itu ya terlepas gitu ya, terlepas dari dukungan, terlepas dari campur tangan orang-orang yang orang-orang yang mendanai beliau, atau orang-orang yang mendukung beliau secara materi gitu ya, untuk beliau menjabat menjadi seorang gubernur atau menjabat menjadi seorang pejabat. Nah makanya tuh kalau sekarang gitu kan ya, kalau sekarang tuh ya emang ya pejabat ini ya sebisa mungkin untuk bisa melakukan pencitraan pekerjaannya itu ya lewat media sosial. Ya sekarang tuh di Jawa Barat emang udah kelihatan banget ya teman-teman, di Jawa Barat itu karena gubernurnya itu KDM-nya ini dia sering membuat konten ya, sering membuat YouTube dan juga ya platform media yang lainnya, media sosial yang lainnya tuh ya diikutin juga gitu kan ya oleh pejabat-pejabat yang setingkat di bawahnya gitu ya, kayak bupati-bupati yang ada di Jawa Barat juga itu membuat konten seperti itu ya. Meskipun ya kita lihat ya di kontennya itu ya emang ya kayak yang nggak terbiasa juga gitu ya, nggak terbiasa juga kerja kayak KDM gitu kan ya, misalnya ke lapangan langsung ngebantu langsung gitu kan, berbaur dengan masyarakat ya. Karena ya mungkin mereka itu yang ngejabat itu ya karena ya popularitas yang mereka dapatkan, atau karena mungkin dari pendukung, atau mungkin dari orang tuanya juga yang sebelumnya menjadi penjabat. Jadi bukan dari akar rumput yang emang dekat dengan masyarakat. Jadi kelihatan banget tuh konten-kontennya itu ya sangat canggung banget gitu ya, dan canggung banget gitu kan, karena ya harus referensinya itu ya levelnya itu yang ngelihat dari konten yang dibuat
KDM seperti itu. Dan kelihatan gak natural tuh konten-kontennya seperti itu ya teman-teman. Jadi ya ini ya emang kekuatan media sosial ya sekarang itu ya emang bisa benar-benar mempengaruhi sudut pandang atau cara pandang dari masyarakat itu sendiri. Jadi hal yang baik yang ditampilkan itu ya bisa membuat persepsi masyarakat juga ya menjadi baik juga gitu kan terhadap konten yang ditampilkan. Dan juga yang menjadi apa, yang menjadi bahayanya itu ya, yang menjadi bahayanya itu jadi ketika KDM ini dia udah ngerasa gitu kan bahwa didukung oleh masyarakat gitu ya kan. Jadi bahayanya itu ya hati-hatinya itu ya jangan apa ya super power gitu kan ya, jangan super power, jangan sampai nggak bisa untuk menerima kritikan, menerima masukan yang itu tujuannya ya untuk perbaikan juga seperti itu teman-teman. Jadi yang ditakutkannya itu kalau misalnya ada orang yang mengkritik ya, kalau misalnya ada kebijakan KDM yang mungkin masih belum sempurna atau yang kurang seperti itu. Nah itu orang yang mengkritiknya itu ya takutnya itu ya diserang oleh orang yang mendukung KDM itu sendiri seperti itu. Nah itu yang namanya pendukung atau fans itu ya ingin yang melihat orang yang menjadi idolanya itu menjadi sosok yang sempurna seperti itu dan loyal dan setia ada di belakangnya. Jadi kalau misalnya ada oposisi atau ada orang yang mengkritik yaitu pasti itu bakal menyerang orang yang mengkritiknya tersebut. Nah itu ya harus ya hati-hati juga ya teman-teman ya, kekuatan dari jabatan itu ya memang luar biasa seperti itu karena ketika kita menjabat tuh orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang di lingkungan kita itu pasti akan mendukung setiap langkah, setiap kebijakan yang kita lakukan. Ya meskipun kebijakan itu ya kebijakan yang salah atau kebijakan yang keliru, pasti orang-orang yang terdekat itu ya pasti bakal mendukung tuh setiap apa yang kita kerjakan atau keputusan yang kita putuskan seperti itu. Karena ya tentunya mereka itu ya butuh butuh jabatan gitu kan, butuh mengamankan posisinya masing-masing seperti itu. Jadi untuk para pejabat ya untuk sekarang ya ini bisa menggunakan media sosial ya untuk memperlihatkan kinerja apa yang dilakukannya untuk masyarakat sehingga ya masyarakat juga bisa tahu ya dengan apa saja yang dikerjakan. Cuma ya harus hati-hatinya itu jangan sampai karena merasa punya kekuatan gitu kan, punya kekuatan yang besar ya tidak bisa untuk menerima kritikan dan masukan dari orang-orang yang ya di luar gitu kan atau dari orang-orang yang menjadi oposisi seperti itu. Jadi untuk kesimpulan video di malam hari ini ya teman-teman ya tentunya ya saya mendukung banget ya terhadap apresiasi banget terhadap segala hal sesuatu yang berkaitannya dengan budaya, apalagi untuk generasi-generasi yang muda yang sekarang itu sudah melupakan ya budaya dari tempat asalnya, terutama saya juga ya dari suku Sunda gitu kan ya sudah terlupakan atau sudah tidak mempelajari ataupun tidak mengetahui juga gitu kan ya bagaimana budaya, bagaimana adat dari Sunda itu sendiri ya. Ini dengan tujuannya acara ini dengan diprakarsai oleh Bapak KDM ya tentunya ini kita dukung bersama-sama ya teman-teman biar kita orang Sunda kita mengetahui budaya Sunda dan kita juga bisa mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam diri suku Sunda seperti. Jadi jangan cuma kita tahu budaya luar aja ya, budaya K-pop atau budaya barat ya cuma ya kita juga ya sebisa mungkin ya kita ya menghargai budaya yang ada di dalam atau di daerah kita sendiri seperti itu ya teman-teman. Dan juga ini untuk masyarakat Sunda ya kita terus uh, bangga ya dengan identitas Sunda kita gitu kan dan mudah-mudahan dari orang-orang Sunda yang muncul lagi tokoh-tokoh yang hebat, tokoh-tokoh yang luar biasa
Bahkan ya bisa memunculkan atau bisa ada ya orang Sunda yang bisa menjadi seorang presiden ya teman-teman ya. Jadi jangan suku yang itu-itu aja ya yang jadi presiden ya. Jadi orang Sunda juga ya mudah-mudahan yang melahirkan sosok menjadi seorang presiden. Ya mungkin itu ya sedikit dari saya teman-teman mengenai video di malam hari ini yang berkaitan dengan Bapak KDM yang datang ke Kabupaten Tasikmalaya dengan acara Kira Budaya Jawa Barat. Mudah-mudahan acaranya lancar dan juga masyarakatnya bisa terhibur seperti itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.